Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya sudah bergabung di webinar hari ini dengan tema AI Assisted Cross Domain Root Cause Analysis. Perkenalkan, saya Evan dari Eastern Tech yang akan menjadi moderator dalam acara hari ini. Hari ini kita akan membahas bagaimana pemanfaatan AI dapat mempercepat proses root cause analysis lintas domain. Jadi, tim IT bisa menemukan akar masalah lebih cepat dan memperbaiki isu dengan lebih tepat dan mencegah masalah bisa terulang kembali. Webinar ini terselenggara berkat kerjasama antara Eastern Tech dan TrueWatch. Izinkan saya perkenalkan dua speaker kita hari ini ya. Yang pertama ada Bapak Agung Dermawan dari TrueWatch sebagai TrueWatch Senior Pre-Sales Solution Architect dan juga ada Bapak Zulkarnain Arsi yaitu BD dari Eastern Tech. Salam kenal ya Pak Zul, Pak Agung. Selamat kenal. Selamat Iya, pagi teman-teman semua. selamat pagi. Nah, sebelum kita memulai acara kita hari ini, sebagai pembukanya, kita akan mengundang perwakilan dari TrueWatch sebagai pembuka acara hari ini, yaitu ada Mbak Maya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maya, Business Development dari TrueWatch. Terima kasih Mbak Eva atas waktunya. Saya merasa terhormat bisa menjadi pembuka webinar siang hari ini yang diadakan bersama antara Eastern Stack dan TrueWatch. First of all, I like to express my deepest gratitude untuk semua peserta yang telah datang hari ini. Dan saya juga mengapresiasi untuk seluruh tim dari Eastern Stack dan TrueWatch yang telah bekerja keras mempersiapkan acara webinar ini. Izinkan saya memperkenalkan sedikit mengenai TrueWatch. Oke, TrueWatch adalah platform full stack observability yang dirancang untuk memberikan visibilitas menyeluruh pada seluruh lapisan sistem, mulai dari infrastruktur, aplikasi, hingga user experience-nya. Dengan TrueWatch, tim dapat memantau matriks, log, trace, dan secara real time dalam satu platform terintegrasi. Dan kita semua tahu ya, tantangan mengelola infrastruktur IT itu semakin besar dan mendeteksi isu dengan cepat itu dan menemukan akar permasalahan dan memastikan layanan digital selalu andal itu adalah merupakan prioritas utama untuk semua perusahaan. Nah, di sini TrueWatch hadir sebagai solusi. TrueWatch memungkinkan kita untuk melihat apa yang benar-benar terjadi di seluruh infrastruktur, mulai dari log, metrik, hingga traces. Hingga tim itu dapat mempercepat proses troubleshooting hingga mengurangi downtime dan ultimately itu bisa deliver best experience untuk end user-nya. Kami berharap melalui webinar ini Bapak, Ibu, teman-teman semua mendapatkan wawasan baru, ide-ide segar, solusi yang bisa membantu menjawab tantangan yang sedang dihadapi di perusahaan saat ini. Kami juga mendorong partisipasi dari peserta. Silahkan mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, atau memberikan masukan di sesi Q&A kita. Itu saja dari kami. Terima kasih banyak Mbak Eva atas waktunya. Semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi dengan baik. Selamat menikmati acara dan enjoy the session. Wah, terima kasih banyak ya Mbak Maya. Tadi berarti kita udah dapat sneak peek nih. Ternyata ada nih cara buat kita buat bisa memantau dengan lebih mudah. Ada platform nih ternyata yang bisa membantu. Nah, sekarang waktunya kita ke inti acara nih. Kita bakalan ngobrol, masuk ke sesi utama. Dan saya mau memperkenalkan pembawa acara kita ada Bapak Agung Darmawan, Senior Pre-Sales Solution Architect dari TrueWatch. Beliau akan membawakan materi tentang bagaimana sih AI Assisted Monitoring bisa membantu mempercepat, memperjelas analisa akar masalah dari lintas domain sekaligus meningkatkan kinerja nih dan juga pengalaman dari pengguna. Pak Agung, untuk waktu dan screen kita persilahkan ya Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang eh, cerah ini, izinkan saya untuk membawakan topik di pagi kita hari ini, yaitu AI Assisted Cross Domain Root Cause Analysis. Kita langsung saja, dan saya harap di akhir session ini akan ada tambahan knowledge buat audiens semua, dalam tentunya khususnya pada domain uh, AI assisted cross domain analysis ya. Jadi harapannya teman-teman nanti dapat tambahan wawasan dan juga saya harapkan feedbacknya di session kali ini. Baik, kita langsung saja.
tema kita hari ini adalah AI Assisted Cross Domain Root Cause Analysis dengan TrueWatch ya. Tentunya teman-teman sekalian mungkin sudah sangat familiar dengan AI tools ya. Mungkin ada di sana ada ChatGPT, ada Gemini dan yang lain-lain. Tapi bagaimanakah kita menggunakan AI untuk membantu kita dalam hal troubleshooting cross domain atau AI assisted troubleshooting gitu ya. Kalau kita menggunakan ChatGPT dan mungkin Gemini yang AI yang generic gitu ya, yang sudah tersedia secara free, model AI tersebut tidak punya knowledge apa yang terjadi di domain kita atau di IT domain yang dalam hal ini secara khusus IT domain yang kita kelola gitu ya sebagai bagian dari perusahaan. Di sini TrueWatch adalah platform observability ya, di mana TrueWatch sendiri tadi sudah dijelaskan akan bisa mendapatkan data dari teknologi stack ya, IT teknologi stack yang kita gunakan untuk mendukung platform digital ya. Dalam hal ini contohnya misalnya digital application gitu ya, yang seringkali di era atau di mungkin 5 tahun ke belakang ini digital platform itu digunakan untuk bukan hanya mission critical business domain, tapi juga revenue generation gitu ya, sehingga ketika ada terjadi masalah di digital platform itu bisa impact kepada revenue. Nah, di sini TrueWatch sebagai observability platform bisa memberikan helicopter view, begitu ya, helicopter view terhadap apa yang terjadi ketika terjadi masalah. Jadi mungkin saya breakdown dari segi masalahnya, gitu ya. Mungkin secara khusus lagi saya akan cover masalahnya, gitu ya. Masalahnya, misalnya kita punya digital application ya. Digital application itu bisa jadi web application, bisa jadi mobile application ya. Dan kita punya customer komplain. Customer ini bisa jadi external customer, bisa jadi internal customer ya. Karena internal customer seringkali juga kita menggunakan digital platform internally di corporate gitu ya. Bukan. Jadi di sini customer bukan hanya eksternal tapi juga internal. Ketika terjadi komplain, seringkali user atau customer bilang aplikasinya nggak jalan. Nah, mungkin yang less educated, aplikasinya error. Nah, error itu bisa terjadi, bisa macam-macam kemungkinannya dan bisa macam-macam interpretasinya. Ketika terjadi error atau lambat atau komplain dari customer, masalah itu bisa terjadi mungkin di device-nya dia. Ya, misalnya kalau itu adalah application dari web-based application, mungkin bisa jadi itu dari laptopnya dia atau notebooknya dia atau mungkin handphonenya dia kalau misalkan itu mobile application ya. Dan ketika itu terjadi, ini mungkin bisa revenue impacting gitu ya. Ketika katakanlah ini misalnya mobile banking application ya, ketika mobile banking application tidak berfungsi, maka ada transaksi di situ yang bisa gagal gitu ya. Atau mungkin ini e-commerce application ketika terjadi masalah, maka transaksi atau potential revenue itu juga terganggu gitu ya. Nah, ketika masalah ini terjadi, bisa jadi masalahnya di end customer device atau kita kadang-kadang bahasa kerennya UX gitu ya, atau mungkin ada juga CX, tapi macam-macam ya, bisa atau bahasa yang paling umumnya itu front end gitu ya, front end application. Bisa jadi juga di back end gitu ya, di back end di mana aplikasi ini di hosting gitu ya. Aplikasi ini di hosting mungkin di internal web atau di internal server. Tapi karena ini aplikasi digital yang kompleks, sudah menggunakan arsitektur misalnya yang latest arsitektur seperti microservices ya, distributed processing, maka akan banyak lagi komponen di belakang, pendukung di belakangnya ya. Komponen pendukungnya itu bisa jadi cloud services ya, bisa jadi public cloud, bisa jadi private cloud, atau mixed cloud gitu ya, atau hybrid cloud. Ketika terjadi masalah, pertanyaannya masalahnya di mana? Di front end kah? Di back end kah? Di infra? Atau mungkin di cloud-nya, private cloud, public cloud? Ya. Disinilah di mana dibutuhkan tim yang berbeda-beda dan untuk berkolaborasi ya. Mereka semua mungkin punya title sebagai contohnya operator gitu ya, atau operator. Ada juga developer gitu ya. Ada juga admin ya. Kalau kita bicara admin, ada network admin, ada database admin, ada infra admin. Nah, ketika masalah ini terjadi, tantangannya di manakah masalahnya terjadi? Apakah itu infrastruktur ya? Apakah itu
middleware-nya, misalnya database-nya yang bermasalah, apakah itu code-nya yang bermasalah, code di servernya, ataukah itu di front end-nya. Dalam hal ini mungkin mobile device-nya atau service provider-nya. Kemungkinan itu sangat banyak sekali, sehingga kita butuh yang namanya helicopter view. Ya, tim-tim ini butuh yang namanya helicopter view, karena kalau enggak, mereka biasanya menggunakan tools sesuai dengan domain mereka. Nah, disinilah saya mau jelaskan kenapa cross domain itu penting ya. Kenapa? Seringkali ketika terjadi masalah, ketika infrastruktur sudah terlalu kompleks, ada tim-tim yang bertanggung jawab ya. Biasanya tadi saya sudah sebutkan operator, dia punya tools sendiri ya, mungkin monitoring tools sendiri. Lalu developer mungkin dia punya tools sendiri, dia punya dataset sendiri yang dia lihat, dan admin juga mungkin punya toolsnya dia sendiri. Contohnya DBA punya database performance monitoring, admin punya network performance monitoring ya. Artinya data ini silo ya. Ketika terjadi masalah sangat sangat sulit sekali pinpoint masalahnya itu ada di mana ya. Masalahnya itu bisa ada di mana-mana. Nah, ketika tim-tim ini menggunakan tools yang satu domain gitu ya, khusus domain tersebut, maka sulit untuk berkolaborasi. Nah, seringkali yang terjadi dalam dunia IT support ya gitu ya. Mereka akhirnya finger pointing gitu ya, finger pointing. Oh, ini masalahnya di network, oh ini masalahnya di server dan yang lain-lain. Nah, itu justru memperlebar masalah gitu ya. Sedangkan bisnis sudah terganggu gitu ya. Tadi customer tidak bisa mendapatkan akses, tidak bisa bertransaksi dan yang lain-lain. Nah, sehingga dibutuhkan tools untuk menggabungkan semua data ini sehingga semua bisa berkolaborasi dalam single pane of glass. Kira-kira itu problem statement yang saya coba jabarkan dan bagaimana nantinya kita solve masalah ini menggunakan AI assisted tools gitu ya. Dalam hal ini adalah TrueWatch. Jadi TrueWatch sendiri adalah observability tools ya yang akan memberikan helicopter view apa yang terjadi saat ini gitu ya. Nah, untuk bisa berkolaborasi, pertama-tama yang kita harus satukan adalah datanya, datasetnya, data tentang technological stack. Kalau kita tadi bicara mobile application, ada server, ada cloud, mungkin multi cloud ya, private dan public, dan ada juga infrastruktur. Kita harus satukan semua teknologi data tentang teknologi stack ini, ya, lalu kita visualisasikan ya gitu. Jadi kita collect datanya ya, menggunakan kolektor dari TrueWatch namanya DataKit. Lalu si DataKit inilah yang akan mengkolek data dari semua teknologi stack. Dengan mengkolek semua data dari teknologi stack, kita akan bisa mendapatkan overview nantinya, visualisasi, dan juga melakukan troubleshooting. Ketika ada masalah, kita tahu bisa dengan cepat masalahnya di mana, karena kita bisa melakukan korelasi nantinya dengan visualisasi. Ya. Jadi itu step awalnya adalah kita mengkolek data dengan data kolektor dengan agent ya dari teknologi stack yang mendukung digital application tersebut, lalu nantinya kita visualisasikan. Ya, jadi intinya TrueWatch memberikan satu platform untuk meunifikasikan tim-tim yang tadi ya. Mungkin ada front-end development, ada back-end development tools, development team, lalu ada support team, lalu ada admin team, ya. Jadi semua nggak lagi menggunakan tools yang masing-masing dan sendiri-sendiri, tapi menggunakan satu platform yang unified, ya. Jadi kita mengunifikasikan pertama tadi dari data collection to visualization, dan kita juga meunifikasikan front-end team dan back-end team, tapi nggak hanya itu. Kemungkinan kalau misalkan ada eksekutif dari business user yang ingin tahu, kita juga bisa memberikan data tentang apa sih impact-nya terhadap outage terhadap bisnis gitu ya. Jadi kita bisa memberikan data-data poin ini bukan hanya untuk technical team tapi juga dengan business user dan eksekutif gitu ya. TrueWatch juga bisa berfungsi sebagai business monitoring gitu ya. Nah, ini beberapa use cases yang bisa menggunakan TrueWatch. Saya tidak akan detailkan ini, saya akan mungkin lebih fokus nanti bagaimana kita menggunakan TrueWatch, specifically feature AI-nya untuk membantu kita troubleshooting lebih cepat lagi. Langkah awalnya adalah kita mengkoleksi data gitu ya, menggunakan DataKit. Dan data itu bisa dari berbagai macam domain. Setelah kita koleksi dengan menggunakan agent kita gitu ya, kita ingest ke platform
TrueWatch yang setelah itu kita lakukan adalah memvisualisasikan, memvisualisasikan datanya. Jadi kita misalnya tadi si operator atau operation punya dashboard untuk keperluan operation, tetapi multi domain ya, cross domain. Ada di infrastruktur, ada juga di network dan database. Sehingga dashboard ini juga bisa digunakan oleh database admin dan juga mungkin developer untuk melihat overview secara keseluruhan ya. Kalau tadinya single domain, sekarang sudah punya dashboard untuk cross domain gitu ya. Jadi yang pertama ini setelah datanya kita onboard ke TrueWatch platform yang di offer secara software as a service model, kita akan bisa memvisualisasikannya di TrueWatch platform, dan di dashboard ini sangat interaktif gitu ya. Jadi real time statistik akan bisa ditampilkan. Jadi ketika ada masalah itu terjadi, kita juga bisa langsung lihat indikasi-indikasinya atau indikator-indikatornya di dashboardnya gitu. Bagaimana lagi ya nextnya adalah kita menginstrumentasikan aplikasi yang kita punya dan back-end infrastruktur yang kita punya dengan APM feature dari TrueWatch ya. APM ini kita melakukan integrasi atau instrumentasi ke code level yang nantinya si APM ini akan bisa memberikan overview setiap application call yang terjadi. Dia akan memberikan overview latency-nya berapa, apakah ini error atau sukses, kalau ada API call dan yang lain-lain itu seperti apa. Dan ini tentunya sangat berguna sekali untuk operation, tidak hanya untuk operation team tapi juga untuk developer ya. Ketika ada call yang kurang optimal dan itu butuh dioptimisasi dari segi development, si developer juga bisa melihat impact-nya langsung dari APM dashboard atau APM feature ya. APM short for application performance monitoring. Tadi juga ada front end gitu ya, jadi ada web application misalnya menggunakan, customer-nya pasti menggunakan browser gitu ya. Browser itu bisa jadi mobile browser ataupun laptop browser gitu ya, atau mungkin application dari mobile-nya gitu ya, ada mobile application. Jadi kita pengen tahu apa yang terjadi di end user application atau di end user device. Nah itu kita menggunakan real user monitoring ya, di mana kita juga mengkoleksi telemetri data dari endpoint device, yang mananya nanti kita juga onboard data ini ke platform TrueWatch ya. Jadi kita sudah dapat data tadi dari aplikasi dan juga dari infra ya, dan juga dari back end dan front end ya. Kita full stack semua kita onboard ke TrueWatch platform. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah belajar lebih dalam tentang AI dan Gen AI ya, ada istilah namanya RAG ya. RAG itu digunakan untuk men-training AI model ya, supaya dia mengerti apa yang terjadi. Jadi untuk men-training AI model ini dibutuhkan data ya. Datanya tentu data yang spesifik supaya si AI model ini bisa di-train untuk memecahkan masalah yang spesifik. Dalam hal ini kita mau memecahkan masalah IT ya, cross domain gitu ya. Di sini fungsinya TrueWatch ya, setelah kita dapat data semua, kita onboard ke TrueWatch platform, lalu di back-end TrueWatch itu kita punya AI model yang nantinya akan belajar dari semua data yang setelah kita onboard ke TrueWatch platform, yaitu data tadi front-end monitoring, back-end monitoring, ya, infra monitoring data atau infra data yang nantinya akan dipelajari oleh si AI model yang berjalan di TrueWatch nantinya, gitu ya. Tidak hanya itu, kita juga kalau tadi cross domain itu terpisah-pisah, sekarang kita bisa dengan TrueWatch kita bisa melakukan correlation gitu ya, correlation antara front end dan back end dan infra ya. Korelasinya apa? Ketika masalah terjadi di front end, apa impact-nya terhadap back end atau impact-nya terhadap customer gitu. Ketika ada masalah di back end, apa impact-nya terhadap front end dan apa impact-nya terhadap infra. Nah, ini semua kita bisa korelasikan dengan menggunakan TrueWatch gitu ya. Lalu pertanyaannya, AI-nya tuh ada di mana sih gitu ya? AI-nya itu pertama kalau kita mengerti dunia AI itu yang 2-3 tahun kebelakangan itu booming adalah salah satu domain di mana kita
yang populer itu adalah LLM gitu ya, large language model, atau kita lebih mengenalnya dengan generative AI. Nah, tetapi sebenarnya AI sudah lama gitu ya. Salah satu domain dari AI atau artificial intelligence adalah machine learning. Jadi si TrueWatch kita juga punya feature machine learning di mana machine learning akan belajar dari anomali. Jadi ketika data itu sudah kita masukkan ke TrueWatch ya, semua data tentang front end, infra, application dan yang lain-lain, si machine learning ini kita bisa configure untuk mengerti apakah ada anomali yang terjadi. Kalau ya, berikan alertnya gitu, berikan alertnya, dan alert itu bisa di send secara proaktif gitu ya, dikirimkan lewat email atau dikirimkan lewat messaging apps gitu ya. Nah, ini salah satu feature AI-nya. Lalu apalagi sih? Tadi kan saya bilang kalau kita bisa mengkorelasikan data gitu ya. Jadi setelah data itu masuk ke TrueWatch, data dari semua ya, front end sampai back end, sampai infra dan database dan yang lain-lain, si TrueWatch akan melakukan correlation ya. Ini terjadi di platformnya TrueWatch. Setelah data itu terkorelasi, apa yang kita lakukan next gitu ya? Yang kita lakukan next adalah kita memanfaatkan Gen AI feature-nya dari TrueWatch. Nah, si Gen AI feature dari TrueWatch ini fungsinya apa sih? Pertama chatbot gitu ya. Chatbot kita bisa melakukan prompting ke platform TrueWatch ya untuk menanyakan tentang apa aja gitu ya. Misalnya berikan saya chart dari 10 jam terakhir server yang CPU-nya lebih dari 80%, misalnya seperti itu. Saya nanti lalu si TrueWatch ini si chatbotnya dan si Gen AI-nya ini akan memberikan dashboard gitu ya. Lalu apalagi yang paling penting yang berkaitan dengan topik kita hari ini adalah AI troubleshooting ya, di mana tadi di TrueWatch platform itu ada RAG ya, services yang dia memfeedback semua data yang telah kita koleksi ke AI model yang nantinya running di platform TrueWatch ini, gitu ya. Jadi data-data itu akan di-learn oleh AI model yang berjalan di atas platform TrueWatch yang nantinya akan membantu dalam melakukan troubleshooting. Nah, saya ada sedikit demo misalnya untuk memberikan gambaran gitu ya, bagi audiens semua in action sebenarnya bagaimana sih. Jadi pertama-tama tadi kita ingest datanya ya, kita collect datanya dan kita visualisasikan. Nah, di sini saya ada tampilan visualisasi dari application performance monitoring ya. Jadi kalau kita visualisasikan setelah kita ingest datanya atau kita onboard datanya ke platform TrueWatch, kita akan bisa mendapatkan overview ya ketika ada application error atau application yang latensinya terlalu tinggi, kita bisa tampilkan ya. Sampai di sini belum sampai ke AI ya. Hanya ini data visualization ya, visualization tentang error request-nya berapa, ada error log berapa ya. Jadi dari sini sendiri tanpa menggunakan AI, kita sudah bisa mendapatkan overview dari bagaimana aplikasi itu perform ya. Apakah ada masalah, ada error dan yang lain-lain. Nah, disinilah dimulainya di mana ketika ada masalah gitu ya, ketika ada error rate-nya naiknya tinggi, disinilah kita bisa menggunakan feature AI-nya ya. Di mana feature AI-nya? Jadi setelah kita dapat data yang cukup ya, si modelnya itu belajar ya. Ketika ada error rate yang tinggi, ya misalnya error rate-nya spike atau response time-nya naik gitu ya, kita bisa menggunakan troubleshoot lewat APM atau lewat TrueWatch ya. Specifically yang mana sih aplikasinya dan call yang mana. Di sini ada 502 error dan kita mendapatkan span aplikasi errornya. Lalu ketika ini experience user, dia sudah tahu misalnya ya apa yang harus dicari gitu ya. Saya backward lagi, dia akan melakukan analisis terhadap atributnya, logs-nya begitu ya. Ini tentunya orang yang berpengalaman gitu ya, mungkin DevOps engineer yang sudah berpengalaman. Tapi kan setiap perusahaan ada pegawai baru gitu ya, ada tim-tim baru yang mungkin fresh graduate, yang jam terbangnya belum tinggi. Nah, disinilah AI assisted troubleshooting sangat-sangat membantu sekali. Jadi kalau misalkan dia experience, mungkin dia bisa melihat secara manual gitu ya, tetapi
dengan AI tadi ya di sini ketika ada masalah gitu ya, kita bisa menggunakan TrueWatch AI Error Analysis di sini yang bisa diklik, lalu si error analysis akan belajar dari data yang masuk gitu ya, data yang masuk dari problem yang masuk specifically ke application call ini, lalu dia akan berikan uh, uh, apa possible cost-nya dan solution-nya ya, apa possible cost dan solution dan next step yang dilakukan itu apa. Di sinilah di mana ini menjadi value sekali, dan kalau misalkan data yang masuk itu si modelnya ini belajar dari data yang berbeda-beda tentunya ya, dari database ya. Di sini bisa dilihat ada application, ada server webnya, which di sini adalah Nginx, lalu ada application call ke Stripe ya. Ini Stripe itu adalah API, payment API gitu, yang dimana akhirnya si AI modelnya di sini bisa memberikan kesimpulan, oh ternyata dengan masalahnya terjadi di Stripe call gitu ya, yang datanya itu mungkin ada masalah di backend issues. Tentunya ini AI model terus belajar ya, tergantung dari berapa banyak data yang di onboard ke dia. Dan ini adalah bagaimana kita memecahkan masalah menggunakan AI ya, atau assisted, tapi tidak general AI ya, tapi sesuai dengan apa yang kita punya ya. AI-nya itu akan belajar dari data yang infrastruktur yang kita jalankan. Dalam ini bisa jadi aplikasi ya, front end, back end, dan yang lain-lain. Selain itu kita juga bisa mengkorelasikannya nantinya dengan kalau misalnya masalahnya itu ada di infrastruktur ya, apakah infrastruktur CPU-nya yang tinggi gitu ya. Nanti kita juga kita bisa memvisualisasikannya, ataupun juga kita nanti chat lewat AI-nya untuk bisa memberitahukan kita tepatnya masalahnya di mana gitu. Selain APM dan infrastruktur visualization, kita juga bisa memvisualisasi nantinya dari front end apa sih yang terjadi, misalnya apa yang diklik customer sehingga terjadi error. Nah, itu kita bisa sediakan dalam bentuk heat map. Ini contohnya kita menggunakan mobile application gitu ya. Ternyata customer-nya melakukan scroll ke sana, scroll ke sini, ya klik sana, klik sini, ternyata terjadi error. Nah, error itu bisa jadi melakukan call ke back end. Nah, di sini di TrueWatch kita bisa mengkorelasikan tadi ya, ketika terjadi API call, ya kita bisa mengkorelasikan antara front end dan back end gitu ya. Lalu semua ini di satu tools. Ada juga mungkin use case di mana ingin mengintegrasikan TrueWatch ke tools lain, contohnya ke ticketing tools ya, atau ITSM. Jadi ketika ada error yang terjadi dan itu terdeteksi oleh AI gitu ya, kita bisa mengotomasikannya untuk meng-create tiket misalnya ke ITSM tools. Nah, ini bisa menggunakan Open API dari TrueWatch gitu ya. Lalu mungkin teman-teman pernah mendengar observability tool lain gitu ya. Sekarang kenalan dengan TrueWatch. Kenapa sih harus TrueWatch gitu ya? Kenapa nggak tools-tools yang lain gitu ya? Mungkin yang teman-teman udah pernah dengar juga. Yang pertama-tama, karena kita available di Indonesia ya. Artinya SaaS platform TrueWatch available di region Indonesia, data centernya di Indonesia, di Jakarta. Artinya apa sih? Artinya kalau teman-teman adalah di company yang mungkin tergolong fintech atau FSI ya, yang menggunakan cloud, bisa mengkonsumsi TrueWatch dengan region yang ada di Indonesia ya. Dan ini artinya kita comply dengan aturannya OJK yang mengatakan bahwa kalau menggunakan teknologi cloud harus dengan teknologi cloud yang berbasis di Indonesia. Dan tentunya karena basisnya di Indonesia, secara akses experience-nya juga sangat cepat sekali. Dan kalau teman-teman menggunakan cloud, ya data yang kita egress dari cloud itu tersebut untuk nanti kita analisis di TrueWatch, data egress cost-nya akan sangat-sangat minim sekali dibandingkan tools-tools lain yang di hosting di US ya. Kurang sering kali tools-tools lain yang mungkin teman-teman juga tahu, observability platform lain yang di host di luar Indonesia biasanya ada di US, dan itu tentu dari egress cost akan ada impact-nya. Nah, lalu apalagi kenapa TrueWatch? Tadi saya juga sempat sebutkan, belum sebutkan ya.
TrueWatch itu agnostik ya. Agnostik artinya kita bisa integrate data dari macam-macam teknologi stack, termasuk open source ya, karena open source teknologi stack sangat sangat widely used di mana-mana gitu ya. Dan tentunya yang paling penting dan tidak kalah penting gitu ya di akhir slide saya ini adalah dari cost ya. Kalau tadi dari cost dari egress, tapi kita juga bisa menekan cost dari penggunaan TrueWatch itu sendiri. Nah, kalau tertarik sebesar apa cost yang bisa di-saving, termasuk bagaimana menggunakan TrueWatch untuk saving dari problem, cost dari problem, nanti bisa engage kita secara privately. Waktu saya tinggal 2 menit lagi, jadi mungkin itu slide terakhir saya ya. Jadi untuk summarize, pertama-tama untuk mendapatkan untuk bisa menggunakan AI assisted cross domain analysis gitu ya, kita harus bisa kita harus bisa mengkolek data atau mengagregasi data dari different domain yang berbeda. Setelah kita mengagregasi data dari different domain yang berbeda, kita bisa menggunakan platform yang bisa belajar gitu ya, platform yang bisa learning menggunakan AI dari semua data yang kita ingest tadi, lalu memberikan kesimpulan ya menggunakan Gen AI. Dalam hal ini TrueWatch adalah observability platform yang bisa mengkoleksi data dari different domain, lalu bisa quickly memberikan suggestion atau pinpoint masalahnya ada di mana dengan menggunakan generative AI dan RAG ya yang berjalan di back end-nya. Jadi kita believe kita bisa membantu teman-teman semua memecahkan masalah IT dan memberikan overview dari application performance ataupun memberikan teman-teman shorter MTTX sehingga experience dari customer akan lebih terjaga. Baik, Terima kasih banyak ya Pak. Ini menarik sekali. Jadi memang ternyata ada TrueWatch nih yang siap memberi helikopter view untuk menganalisa error di sistem IT kita ya. Jadi kita tahu nih sumber masalahnya benar-benar dari mana. Dan jangan sampai nih masalah sistem IT kita bisa membuat potensial revenue itu hilang ya. Pak. Betul. Nah, terima kasih Pak Agung ya untuk pemaparan yang sangat insightful. Jangan lupa teman-teman yang mau bertanya bisa tulis di kolom chat juga. Bisa tulis ada pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan di kolom chat, nanti kita akan bahas di sesi Q&A ya. Dan next-nya nih, jangan kemana-mana karena kita nanti di akhir sesi akan ada Q&A yang ada quiz. Jadi teman-teman yang nanti bisa jawab pertanyaannya bisa dapat hadiah dari TrueWatch eksklusif ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, saya mau mempersilahkan nih, speaker kedua kita ada Pak Zulkarnain dari Eastern Stack untuk memberikan rangkuman mengenai kolaborasi TrueWatch dan penjelasan detail apa itu Eastern Stack. Untuk waktu dan screen kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Evan telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing ya teman-teman. Sebentar ya, izin saya untuk menyiapkan slide terlebih dahulu. Selamat siang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini. Kami akan memperkenalkan Eastern Stack dan bagaimana kami membantu organisasi dalam mempercepat modernisasi digital. Eastern Stack menyediakan rangkaian solusi menyeluruh untuk mempercepat inovasi produk dan layanan Bapak Ibu, kemudian mengoptimalkan operasi cloud multi environment, meningkatkan pengalaman user secara real time. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan tantangan utama yang memicu kebutuhan akan modernisasi digital di berbagai industri. Saya Zulkarnain Arsy, Business Development dari Eastern Stack. Eastern Stack membantu merancang strategi modernisasi digital dengan solusi cloud, AI, dan security yang sudah terbukti, terjangkau, fleksibel, dan inovatif. Visi kami adalah memberdayakan Bapak dan Ibu agar dapat memodernisasi dengan lebih percaya diri melalui solusi industri yang terintegrasi dan memungkinkan keputusan proaktif dan pertumbuhan yang lebih terukur nih.
Misi kami adalah mengantarkan transformasi digital end-to-end dengan teknologi yang teruji dari Asia, tata kelola yang kuat, dan praktik yang terbaik sehingga Bapak dan Ibu dapat mendapatkan alternatif yang lebih fleksibel, responsif, dan dalam skala cloud yang lebih luas, AI serta security untuk meningkatkan efisiensi dan revenue Bapak dan Ibu sekalian. Baik, setiap organisasi menghadapi rintangan yang unik nih dalam perjalanan transformasi digitalnya. 4 yang paling umum dan bagaimana kami membantu atasinya nih. Pertama, diversifikasi infrastruktur. Ketergantungan pada satu vendor atau teknologi meningkatkan risiko operasional nih. Kami membantu Bapak dan Ibu merancang arsitektur yang terbuka dan beragam sehingga inovasi tidak terhambat. Kemudian yang kedua, biaya teknologi yang tinggi. Tanpa arsitektur dan model operasi yang tepat, biaya cloud bisa membengkak dan lebih cepat dari nilai bisnisnya. Kami memastikan desain dan pengelolaan efisien serta anggaran tetap terkendali. Yang ketiga, inovasi yang menantang nih. Kekhawatiran tentang keamanan data, privacy, dan risiko geopolitik sering menghambat adopsi solusi inovasi baru. Solusi kami disesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi lokal sehingga Bapak dan Ibu dapat berinovasi dengan aman. Dan yang keempat, pendekatan kami adalah untuk menghindari adanya vendor lock-in gitu. Meskipun sudah masuk ke ekosistem yang hyperscaler, ketergantungan jangka panjang bisa mengurangi fleksibilitas. Kami menyediakan strategi multi-cloud dan hybrid cloud untuk memberikan Bapak Ibu kebebasan nih untuk memilih. Dengan pendekatan tersebut, setiap tantangan bisa berubah menjadi peluang bagi pertumbuhan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Mari kita pastikan nih aspek teknologi Bapak dan Ibu dapat perhatian yang tepat. Dari sisi consulting, kami membantu merancang strategi teknologi yang selaras dengan tujuan bisnis Bapak dan Ibu melalui sesi konsultasi mendalam dan rekomendasi yang praktis. Dari sisi managed service, tim kami memantau dan mengelola infrastruktur Bapak dan Ibu 24/7 sehingga Bapak dan Ibu dapat fokus pada inovasi tanpa khawatir soal operasional day to day. Professional service, kami menangani implementasi dan integrasi solusi secara end-to-end, memastikan sistem Bapak dan Ibu berjalan optimal dan selalu terhubung secara mulus nih. Kemudian yang terakhir di area training, kami menyediakan training khusus untuk memperkuat keahlian tim Bapak dan Ibu sehingga teknologi baru dapat dimanfaatkan sepenuhnya Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya dalam membangun fondasi teknologi yang kuat itu dimulai dari pilihan mitra yang tepat. Eastern Stack berkolaborasi dengan para leader industri di 3 area nih Bapak dan Ibu. Di area cloud native, kami bermitra dengan Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud, serta OnePro. Dan di area AI ready, kami bermitra dengan redpumpkin.ai, Tapway, Fortinet, Forti, BytePlus, dan Mitel. Kemudian di Security First, kami bermitra dengan Trend Micro serta TrueWatch. Dengan jaringan partner kami ini, Bapak dan Ibu mendapatkan solusi cloud, kemudian AI, dan security yang telah teruji. Sehingga tim kami, maksud saya sehingga tim Bapak dan Ibu bisa lebih fokus nih menciptakan inovasi dan pertumbuhan bisnis tanpa khawatir soal performa dan risiko. Solusi Eastern Stack menghadirkan rangkaian yang lengkap mulai dari platform cloud hingga AI serta security, didukung layanan end-to-end. Di cloud dan platform, hyperscaler cloud untuk memastikan kapasitas yang tidak terbatas, kemudian di data engineering untuk manajemen data yang handal, cloud well architecture review agar arsitektur Bapak dan Ibu lebih optimal, backup and disaster recovery untuk ketersediaan layanan yang tinggi, super apps untuk integrated user experience, EQIC untuk verifikasi identitas digital. Di AI Ready, HR resume screening dan legal document AI dari Red Pumpkin,
Dan ML Ops untuk pipeline model berkelanjutan, reporting dan forecasting untuk wawasan bisnis, data maturity, dokumen manajemen, fraud detection, dan lain-lain itu di area AI ready. Di security first, kami ada endpoint protection untuk perangkat dari end user, application security untuk source code yang aman, kemudian juga dari cloud security untuk menjaga layer di cloud, data security, network security, SOAM, CM, sehingga semuanya ini dapat memastikan keamanan layanan Bapak dan Ibu lebih aman. Layanan pendukung kami itu ada di area consultation dan assessment, kemudian professional service, managed service, training program. Dengan kombinasi ini, modernisasi digital Anda bisa berjalan lebih lancar nih. Dan dari perencanaan hingga operasional day to day tanpa khawatir risiko yang berkelanjutan gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa lebih pede nih untuk menjalankan bisnis Bapak dan Ibu dan fokus berinovasi. Dengan dukungan Eastern Stack, setiap proyek IT Bapak dan Ibu bisa berjalan terstruktur dari awal hingga akhir tanpa ada pusing-pusing nih. Jadi nggak perlu lagi ada hambatan gitu. Kami mulai dengan initiation, kami mulai dengan memastikan semua pihak itu semua stakeholder itu bisa terselaraskan ya mulai dari manajemen project, memahami kebutuhan Bapak dan Ibu, mengadakan kick off meeting, kemudian di planning selanjutnya kami menyusun rencana terperinci, menggali kebutuhan, menetapkan dari budget serta mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing. Di sisi execution, setelah itu solusi dari Bapak dan Ibu bisa dideploy sesuai desain gitu ya. Tim kami memantau progres, memperbaiki isu secara real time agar tetap on track. Monitoring dan controlling kami melacak dari cost, risiko secara kontinu dan Bapak dan Ibu mendapatkan laporan terkini dan kontrol penuh atas setiap perubahan. Sebentar, saya coba stop share dulu. Ada sedikit kendala. Wah, iya. Silakan mulai. Nah, ini teman-teman yang masih berada di sini, jangan sampai stop nanti sampai yang di terakhir, karena nanti di penutupan nih akan ada kuis. Nah, di mana kuis ini akan ada eksklusif gift dari TrueWatch. Nah, jangan lupa perhatikan, soalnya nanti akan ada pertanyaan nih, yang dimana kalau teman-teman bisa menjawab pertanyaannya, bisa langsung dapat eksklusif gift. Dan juga buat teman-teman yang mau bertanya juga, jangan ragu nih, bisa langsung nih tanya di kolom chat juga, ya. Udah gitu, seru banget ya, tadi sambil dengar-dengar Mas Zul nih, sharing, bisa juga tuh, waduh, mungkin kalau yang sekarang udah mulai kepikir nih, kayaknya saya perlu nih bantuan dari Eastern Stack nih untuk implementasi teknologi, bisa juga langsung tulis di kolom chat nih, biar nanti kita bisa bantu untuk prosesnya. Nanti kuisnya akan saya share pertanyaannya, nanti teman-teman bisa langsung jawab, bisa raise hand untuk jawab ya. Udah nggak sabar ya berarti ini dengan kuisnya. Nah, ini udah jalan kembali nih. Mungkin Mas Zul mau melanjutkan, kami persilahkan. Ya, sorry, ada sedikit kendala ya. Jadi tadi sampai di execution ya, dan juga monitoring control activities yang kami berikan adalah kami men-track dari effort dan cost, monitor the project, serta isu resolution dan change management. Dan yang terakhir di closure, kami membantu handover serta review dari project dan BIST. Nah, di sini bagaimana sih bentuk kerjasama kami dengan TrueWatch gitu ya? TrueWatch memang seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pak Agung, bahwa TrueWatch ini merupakan tools dari observability yang dapat menarik data berbagai matriks dari klien gitu ya. Dan mulai dari Android ataupun dari Linux, dari Windows, dan service dari apps, kemudian dari middleware, serta infrastruktur dan third party lainnya, di mana setiap metrik, events, logs itu dengan modul-modul dari TrueWatch bisa memonitor dari infrastruktur, database, middleware, cloud native, dan real-time user monitoring, serta application monitoring
yang mana semuanya itu dapat termonitor dalam single dashboard, serta dapat terintegrasi secara seamless dengan berbagai cloud, mulai dari AWS, Azure, Google Cloud, Huawei, Alibaba, kemudian Tencent Cloud. Environment yang disupport oleh dari Eastern Stack, mulai dari on-premise, di cloud, hybrid cloud, dan multi-cloud. Service yang kami dari Eastern Stack berikan itu mulai dari implementation dan integration, optimization dan tuning, serta manage dari observability. Kemudian kalau kita tahu bahwa sebuah tools itu TrueWatch merupakan tools, tapi untuk dapat bisa mendapatkan business value itu membutuhkan suatu mekanisme atau suatu cara untuk bagaimana mengimplementasikannya agar dari tools ini bisa memberikan dampak yang besar untuk Bapak dan Ibu nih. Kami membantu sebagai partner dari TrueWatch untuk proses observability enablement mulai dari onboarding dan training. Kami akan membantu tim Bapak dan Ibu bisa lebih mandiri gitu ya, dapat mengoperasikan sendiri dari TrueWatch. Kemudian juga kami bisa membantu di tahap awal untuk configuration dan deployment, serta dengan satu kami juga bisa membantu kalau memang dibutuhkan untuk monthly health review, itu juga bisa diberikan kepada Bapak dan Ibu. Kemudian kami juga bisa memberikan satu observability exercise ya. Jadi misalnya kalau Bapak dan Ibu punya plan nih, kalau nanti ada satu traffic yang besar, itu mengatasi gimana sih, bagaimana cara mendeteksinya seperti apa sih, itu kita bisa exercise juga. Kemudian dari sisi audit juga kami bisa membantu agar observability ini lebih tepat guna dan juga bisa memberikan impact bisnis yang baik untuk Bapak dan Ibu. Selain dari itu, kami juga memberikan managed service berupa 24/7 untuk proaktif monitoring ya. Dan juga kami bisa membantu dari root cause analysis, SLO policy management, serta continuous optimization. Nah, jadi dengan kombinasi Eastern Stack dan TrueWatch, kami dapat membantu Bapak dan Ibu memastikan layanan Bapak dan Ibu itu senantiasa terpantau, dan juga kalau kita bisa mereduce cost kalau kita menyiapkan lebih awal gitu ya, menyiapkan suatu mata gitu ya. Jadi kalau mungkin saya di satu quote terakhir gitu ya, kalau kita berjalan tanpa melihat, kita akan suatu ketika bisa masuk ke satu lubang dan terjatuh gitu. Nah, dengan TrueWatch ini merupakan tools untuk melihat, namun kami sebagai Eastern Stack adalah kami dapat mengenable Bapak dan Ibu, membantu Bapak dan Ibu menggunakan tools ini agar Bapak dan Ibu bisa melihat keseluruhan dari layanan digital Bapak dan Ibu, tentang masalah yang di mana, kemudian juga dari sisi optimasi performa itu bagaimana, itu kami bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, demikian presentasi dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui jendela chat. Selamat siang, saya kembalikan ke moderator. Wah, thank you banget ya Pak Sul. Jadi ini benar-benar buat Bapak Ibu yang mau berinovasi teknologi nih, sekarang udah benar-benar nggak usah khawatir lagi nih soal tagihan yang membengkak, karena kita nggak tahu nih sebenarnya arsitektur yang optimal tuh seperti apa sih. Dan juga nggak perlu bingung lagi kalau eksekusi itu harus kayak gimana sih. Dan juga nggak khawatir lagi untuk observability-nya, untuk monitoringnya, karena sekarang juga udah ada TrueWatch. Nah, terima kasih ya Mas Zul. Sekarang kita masuk nih ke sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu peserta yang mau bertanya. Jangan lupa tinggal tulis aja di kolom chat sambil kita baca ya untuk sebenarnya apakah sudah ada pertanyaan. Nah, kita mulai dari paling bawah ya. Oh iya, ada Raina Sutrisno. Saya mau bertanya kepada Pak Agung TrueWatch, bagaimana solusi AI Domain Assistant ini dapat mempermudah non-technical team seperti customer service, marketing, operator, atau bisnis unit yang lain. Terima kasih, Pak. Katanya Baik, begitu. Mungkin Pak Agung bisa dibantu, Pak? baik. Pertanyaan yang bagus nih, Mbak. Karena seringkali kita punya persepsi kalau tools itu
seringkali cuma buat audiens yang technical gitu ya. Nah, dengan TrueWatch, apalagi dengan AI modelnya ini gitu ya, kita bisa melakukan prompt atau disediakan prompt untuk audiens-audiens atau user-user yang non-technical contohnya ya. Prompt-prompt yang gampang itu misalnya apakah ada error saat ini, apakah ada critical error saat ini. Nah, itu bisa digunakan oleh customer service ya untuk at least memberikan high level view untuk sebelum menjawab ke customer mereka gitu ya yang melakukan call gitu. Jadi kalau kita mempersiapkan prompt-prompt tersebut terhadap customer services, dia tinggal insert promptnya lalu keluar reply-nya gitu ya. Ketika ada masalah, tentunya dia akan bilang ada masalahnya. Eh, nah, ini satu. Yang kedua, di marketing. Nah, kalau marketing khususnya, saya suggest justru nggak perlu sampai AI gitu ya. Satu feature dari TrueWatch itu adalah front end monitoring, di mana kita bisa merecord atau melakukan session replay gitu ya. Jadi kita bisa merecord heat map dari clicking si customer atau customer behavior itu seperti apa. Nah, ini tentunya berguna untuk marketing. Kenapa? Ketika kita tahu heat map atau misalkan area yang sering dikunjungi customer gitu ya, tim marketing bisa memberikan contohnya ya, advertisement gitu ya di posisi tersebut, dan tentu ini akan menjadi lebih efektif gitu ya. Salah satu use case lagi dari business user gitu ya, dari customer kita, mereka adalah online vendor atau online vendor untuk logam mulia gitu ya. Saya nggak bisa sebutkan namanya, tetapi salah satu business case mereka adalah mereka pengen tahu nih produk yang customernya sering kunjungi itu yang mana. Nggak necessarily harus dibeli gitu ya. Yang produk yang sering dikunjungi itu yang mana, yang sering masuk ke, misalkan kita kalau suka belanja gitu kan, kita masukin ke cart tapi kita nggak beli dulu gitu ya. Nah, itu yang mana? Nah, ini sering kali bisa juga nantinya jadi marketing insight gitu ya, apa yang harus dilakukan untuk menggenjot apa namanya pembelian dari produk tersebut. Nah, kalau kita lihat sekilas mungkin ini bukan sekilas ya, tapi ini bukan, tidak perlu technical, tapi kita bisa sediakan dashboard gitu ya, yang tentunya datanya diambil dari front end monitoring tool. Semoga membantu, Mbak. Ada lagi? Pertanyaannya bagus-bagus nih, menarik. Menarik banget ya, ternyata memang nggak cuma dipakai itu khusus buat orang IT ya, bahkan Betul, sampai Mbak. marketing sampai yang lain-lain bisa dipakai juga ya. Nah, Ya. oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Selain cost lisensi nih, apakah ada cost lain kayak implementasi, training, maintenance itu yang perlu diperhitungkan nih kalau kita misalnya kayaknya kita udah Oke. butuh nih monitoring nih yang TrueWatch ini nih. Kira-kira kalau apa sih perlu dipertimbangkan apa nih? Iya, betul. Iya, sebagaimana tools-tools yang lain, Mbak ya, semudah apapun itu diperlukan trainingnya. Untuk apa? Untuk bisa mempermudah user gitu ya, menggunakannya secara optimal ya. Walaupun contohnya saja kita ngomong ChatGPT atau Gen AI, ya walaupun itu AI, kita butuh training bagaimana sih prompt yang benar gitu ya, supaya kita dapat hasil yang maksimal. Sama seperti TrueWatch, itu dibutuhkan ya. Jadi eh, lalu seringkali juga kalau kita ngomong dunia IT itu kompleks ya, jadi kompleks sekali cara integrasinya gitu ya. Bukan dari sisi mengambil datanya saja, tapi juga bagaimana arsitektur IT itu dibikin gitu ya. Nah, untuk masalah ini tentunya kita dibutuhkan juga professional service. Artinya ketika customer decide menggunakan TrueWatch, mereka belum tentu punya knowledge yang cukup untuk mengoptimalisasikan TrueWatch. Dan disinilah kita, di mana kita TrueWatch dan ICS bisa berkolaborasi gitu ya, membantu memberikan customer quick win gitu ya, setelah mereka decide menggunakan TrueWatch, memberikan quick win dan quick value ya dengan professional service. Nah, gitu. Jadi professional service itu tidak mandatory tetapi opsional, yang dimana tentunya value-nya buat customer adalah mendapatkan quick win ya, atau quick value, quick to value ya, setelah menggunakan TrueWatch. Dan ini tentunya dengan kolaborasi kita dan ICS. Wah, ini nih yang menarik. Jadi kalau kita mau implementasi nih, kita udah nggak bingung lagi nih. Nah, Betul sekali. jadi kayak, aduh ini toolsnya kayak gimana ya? Kita takut nanti bisa pakai nggak ya? Jangan khawatir, ada apa? Instant
Stack, bener ya? Bener juga nggak ya, Mas Zul ya? Jadi emang dari Iya, proses iya, iya, dari Eastern Stack. dari Instant Stack ini ada professional service untuk ngebantu ya ternyata ya. Jadi betul. Jadi Eastern Stack di sini kami membantu customer untuk mengimplementasikan TrueWatch ya. Dan juga untuk dari segi biaya dan lain-lain sebagainya itu kita bisa melakukan assessment terlebih dahulu karena dari implementasi kita seperti yang tadi saya sampaikan kami secara end-to-end Eastern Stack mendeliver eh, mulai dari perencanaan termasuk di dalamnya cost apa yang timbul itu nanti kita akan informasikan dan juga komunikasikan dengan customer. Jadi jangan khawatir kalau mau implementasi itu di awal-awal udah dikasih tahu nih kira-kira biayanya apa aja ya. Iya, betul. Nggak takut nih di belakang-belakang loh kok biayanya gede gitu ya. Ternyata di awal-awal udah diinformasikan nih estimasinya sekitar berapa. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dimas Dirga. Selamat pagi, izin bertanya, apakah solusi ini bisa di-scale up sesuai kebutuhan perusahaan? Nih, misalnya saat traffic aplikasi meningkat secara signifikan. Terima kasih sebelumnya. Baik, saya jawab, Mbak Eva. Ini masalah yang klasik ya, apalagi kita berbicara dengan untuk uh, apa namanya digital platform ya. Mungkin saya berikan ilustrasi yang lebih simple gitu ya. Kalau seringkali kita dengar ada single promotion day gitu ya. Single promotion day contohnya 99, sekarang bulan September 99, 10, 10, 11, 11 gitu ya. Atau promosi gajian. Nah, seringkali e-commerce platform ya atau mungkin bank gitu ya. Ketika gajian ya, tentunya mereka expect akan lebih banyak request gitu ya. Atau tadi single promotion day mereka yang dijalankan e-commerce ya, mereka seringkali notabene itulah di run over cloud ya Mbak ya. Cloud itu kan elastis, dan kalau ada event-event seperti itu mereka harus scale dengan cepat sekali gitu ya. Jadi mereka harus sediakan lebih banyak infra dan yang lain-lain. Sekarang tadi pertanyaannya apakah bisa di scale up ya sesuai kebutuhan. Tentunya sebagaimana cloud teknologi, TrueWatch juga di sini adalah cloud teknologi ya, SaaS platform, di mana kita bisa auto scale up, bukan scale up secara manual aja, tapi auto scale up sesuai dengan kebutuhan cloud-nya gitu ya. Dari segi, ada dua segi di sini yang mungkin saya tekankan. Pertama dari segi licensing tentunya gitu ya, dari segi licensing atau komersial gitu ya. Ketika terjadi scale up, kita ada dua licensing model. Yang pertama itu adalah pay as you go ya, atau kita charge berdasarkan data volume ya. Data volume ketika on demand mungkin lebih tinggi, ya udah kita charge data volume. Tidak sebagaimana dengan tools yang lain gitu ya, mereka harus ada beberapa parameter untuk mensupport apa namanya komersial model seperti itu. Nah, yang kedua adalah dari segi teknikal. Tentunya dari segi teknikal, kita punya beberapa teknik gitu ya untuk melakukan auto scaling, misalnya menggunakan infrastruktur seperti Kubernetes gitu ya, auto scale, atau tools teknologi stack yang lain yang auto scale. Kita bisa menyesuaikan atau dalam bahasa gampangnya mengotomisasi gitu ya, otomisasi ketika infra di scale up atau application di scale up. TrueWatch juga akan scale up bersama-sama gitu ya. Artinya kita juga mengakomodir bisa menggunakan automation atau mungkin juga static programming gitu ya. Kita juga bisa melakukan itu, Mbak. Oke, jadi udah benar-benar nggak perlu khawatir nih soal scale up. Terus kalau misalnya dari Instant Stack mungkin bisa dibantu juga untuk scale up. Ya, jadi dalam hal scale up, kami ada managed service nih 24/7, di mana kalau ada traffic aplikasi meningkat signifikan, tentu dari sisi Eastern Stack juga bisa memantaunya dan juga menginformasikan ke customer untuk menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu. Atau kalau memang ada prosedur lain, akan ada klarifikasi terlebih dahulu dengan customer. Wah, menarik ya.
udah ada yang siap-siap nih ngebantuin kita juga untuk scale up. Kita tinggal di scale up. Nah, Ya. oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Selanjutnya ada dari Nusya Arif. Selamat siang, izin bertanya untuk Pak Agung TrueWatch. Apa perbedaannya nih antara TrueWatch dengan observability platform yang lainnya? Dan fitur-fiturnya itu atau ada strength point apa yang dimiliki saat ini? Baik, kayaknya ini yang nanya Miss slide saya yang terakhir ya, tapi nggak apa-apa. Pertama-tama tadi saya sempat bilang kita available di Indonesia ya. Dari segi technical available di Indonesia, artinya kalau kita berjalan di cloud Indonesia, dari segi regulasi, speed, experience menggunakan toolsnya, itu tentunya berbeda dengan yang tools-tools yang hostnya di US gitu ya. Yang kedua dari cost tentunya, pertama, cost dari egress cost ya, kalau menggunakan digital platformnya di cloud ya, tentunya kalau menggunakan tools observability lain gitu ya, yang seringkali itu di host di US gitu ya, tentu cost dari egressnya akan berbeda gitu ya. Nah, juga yang terakhir mungkin cost dari segi menggunakan toolsnya sendiri ya. Kita punya beberapa option seperti misalkan retention kita bisa fleksibel, lalu kita menggunakan data lake yang compression dari datanya itu bisa kita tekan ya, sehingga kita memberikan option dari segi cost itu lebih friendly gitu Mbak Eva. Oke, mantap. Sesuai kayak yang tadi diceritakan ya. Karena emang sudah punya data center lokal, nggak kita bisa stop tuh ingetin kalau ternyata biayanya bisa lebih terjangkau karena memang lebih efisien operasionalnya dan juga itu udah sesuai sama regulasi ya Pak ya. Oke, nah Betul ini Mbak. ada pertanyaan lagi yaitu dari Bapak Herjun. Apakah TrueWatch bisa bantu pihak manajemen handle operasional PT terhadap customer atau mungkin Pak Zul bisa bantu mungkin? Ya, sebagai partner dari Eastern Stack, kami mohon maaf, Eastern Stack sebagai partner dari TrueWatch itu bisa membantu manajemen untuk handle operasional. Oke, mari kita tunggu sebentar ya. Nah, sudah kembali Ya, lagi. Silakan Pak. baik, ya, Eastern Stack sebagai partner dari TrueWatch dapat membantu customer untuk di sisi operasional gitu ya. Jadi kalau memang ada satu scope operasional tertentu itu kita bisa bicarakan dan juga kita bisa juga memberikan support end to end seperti itu. Wah, menarik nih. Kalau kita sampai benar-benar nih, kayaknya udahlah, kita nggak harus lah sampai touch langsung ke operasionalnya. Udah nih, udah ada Eastern Stack siap ngebantuin kita ya untuk operasionalnya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Ini yang paling penting nih. Kalau kuisnya kayak gimana nih? Pakai kuis kah? Nah, masuk nih ya, kita ke sesi kuis. Nah, untuk kuisnya ini akan saya bacakan pertanyaannya dan teman-teman yang udah tahu jawabannya bisa langsung tulis di kolom chat. Nanti kita akan pilih yang paling cepat ngejawabnya dan yang benar ya. Oke, semua sudah siap? Oke, siap nggak siap? Mari kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa keuntungan utama dari pendekatan cross domain dibandingkan analisa tradisional? Apa keuntungan utama dari pendekatan cross domain dibandingkan analisa tradisional? Wah, ini harus ngedengerin nih tadi. Ini nih yang ngebikin TrueWatch itu kita butuh banget tools ini. Siapa yang paling cepat untuk jawab? Tadinya tuh yang silo, semuanya harus sendiri-sendiri. Sekarang udah ada cross domain, ada TrueWatch siap membantu. Ayo, tinggal jawab, teman. Wah, gampang, gampang sekali nih. Oh, tulis di chat ya. Ya, untuk yang mau jawab bisa tulis di chat. Ini pertanyaannya ya. Saya tulis di kolom chat ya, biar semuanya bisa ikut join ya. Ya, pertama ada menghubungkan semua data. Wah, ini benar nggak Pak Agung? Boleh dijawab Pak. Menghubungkan semua Iya, data dari berbagai sumber aplikasi database network infra. Jadi masalahnya bisa ditemukan lebih cepat, akurat secara menyeluruh.
Wah, oke. Kita udah dapet nih pemenang pertama. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Masih semangat nggak nih? Masih semangat nggak nih? Ayo, ayo, ayo semua yang mau ikut jawab. Salah, benar nggak masalah. Yang penting ada kesempatan untuk menang ya. Ini gift-nya eksklusif dari TrueWatch dan ini mantap banget. Sneak peek-nya ini sesuatu yang lagi hype, yaitu tumbler. Tumblernya bagus banget dari kemarin kita lihat. Kita juga pengen ya. Oke, pertanyaan kedua. Mengapa perusahaan perlu menggunakan AI dalam root cause analysis? Yuk, kenapa nih? AI-nya tadi dipakai buat apa nih? Buat root cause analysis. Banyak tuh tadi dipaparkan ya sama Pak Agung ya. Tadi tuh, itu tuh yang karena datanya banyak. Aduh, saya keceplosan. Siapa tahu ada yang kepikiran ya. Oke, ada yang bisa jawab? Ah, coba Pak Agung, apakah? Nah, mari kita ini coba Pak Agung, apakah benar nih? Ada yang menjawab nih. Yang pertama ada mempercepat waktu integrasi, mengurangi human error, meningkatkan akurasi, meningkatkan reliability dan customer experience. Benar nggak Pak Agung? Iya, tentunya itu salah satu use case-nya ya. Wah, Salah mantap. satu use Kita udah case-nya. dapet. Kalau Tapi volley tidak, dari Pak Agung? ya tapi tidak limited hanya itu aja ya. Tapi mungkin in general kalau saya jawabnya gini, kalau nggak gunain AI mungkin udah ketinggalan kali ya zaman gini nggak pakai AI. Oh iya, bener dong ya. Pasti masa kini semua udah AI, masa sih kita monitoring nggak pakai AI? Nanti kita ketinggalan zaman lagi ya. Nah, terima kasih. Kita udah dapat pemenang kedua. Ini pertanyaan terakhir nih. Untuk dijawab nih ya, kesempatan terakhir yang mau dapat hadiah eksklusif dari TrueWatch. Itu yang ketiga. Apa yang lebih cepat? Manual troubleshooting atau AI assisted analysis? Kenapa? Baik, saya jawab atau Mas Zulkarnain? Ya. Nah, siapa ini yang mau jawab? Iya, yang duluan ada Ramdhani, AI assisted analysis. Iya, betul. Tapi kalau itu secara general ya, kalau secara Oke. khusus ada use case-nya gitu ya. Nggak selalu AI itu lebih cepat, maksudnya lebih cepat, lebih akurat gitu ya. Tentunya lebih cepat gitu ya. Tapi untuk punya manual analisis tentunya dibutuhkan domain knowledge yang tinggi dan jam terbang yang tinggi gitu, Mbak. Wah, jadi kita ini yang mungkin baru 1 tahun, 2 tahun kerja, ini ada TrueWatch yang ngebuat kita jadi keren nih. Jadi bisa langsung ngecek, oh ini masalahnya di mana nih, analisanya gimana nih, tanpa harus mungkin yang udah di domain ini sampai puluhan tahun, kita bisa ngejar itu ya Pak ya. Nah, thank you banget. Sekarang nih udah ada pemenang ketiga nih dari Ramadhani. Ya, kongres ya Pak Ramadhani untuk dapat hadiah AI Assisted Analysis. So, kita sampai nih ke penghujung acara. Terima kasih buat pertanyaannya dan jawabannya, partisipasi Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengisi form feedback yang ada di layar sekarang. Kita tunggu ya 5 menit ya Bapak Ibu. Minta tolong untuk dibantu isi form feedbacknya. Dan sambil menunggu nih kita untuk Bapak Ibu bisa isi form feedback, maka kita juga mengucapkan bahwa webinar ini sudah selesai dan benar-benar terima kasih banyak atas supportnya dari Pak Agung dan juga seluruh tim TrueWatch. Sampai hari ini nih kita bisa menjalankan webinar, bisa sharing suatu solusi dari masalah kita, dan juga Pak Zul juga atas sharing sessionnya yang buat kita mau inovasi nih. Takut-takut sekarang karena ada Pak Zul nge-share, ada Instant Tech juga, kita nggak khawatir lagi untuk inovasi di bidang IT. Dan tentu saja yang terbesar kita ucapkan terima kasih banyak buat semua peserta yang udah join, udah aktif partisipasi di webinar ini. Kita harap di webinar ini bisa ngasih insight ya,
buat teman-teman, buat Bapak Ibu sekalian yang bisa bermanfaat nih. Dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, jangan hesitate ya untuk email kami atau WhatsApp kami ke tim marketing kami. See you at the next event and have a great day. Selamat pagi and stay healthy. Dan kita pasti akan terus menunggu untuk Bapak Ibu untuk isi form feedback. Ya, makasih banyak Ibu Novri, Ibu Nusya, Pak Ade. Makasih semua. Terima kasih. Sambil peserta yang mungkin masih masih kita tunggu nih untuk form feedbacknya bisa langsung diisi. Bisa tinggal langsung scan nih QR yang ada di layar, tinggal scan, isi. Dan nanti kalau ada pertanyaan juga bisa langsung chat ke email, ke WhatsApp kami, juga ke email kami juga. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Dengan ini kita resmi menutup webinar. Sampai jumpa di next event.